Timor Leste pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia sebelum merdeka. Timor Leste merdeka pada tahun 1999 dan resmi menjadi negara pada tahun 2002. Timor Leste lepas dari Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Keputusan Presiden Habibie untuk membiarkan wilayah yang dulunya bernama Timor Timur itu sempat dikecam banyak pihak. Namun, Presiden B.J. Habibie punya alasan-alasan cerdas mengapa tetap teguh pendiriannya untuk melepaskan Timor Timur. Setelah wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia kurang lebih selama 24 tahun, namun Presiden B.J. Habibie punya alasan cerdas mengapa tetap teguh pendiriannya untuk melepaskan Timor Timur. Setelah wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia kurang lebih selama 24 tahun. Seperti yang kita ketahui, Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1976 setelah berhasil diinvasi oleh pasukan Indonesia. Soroja merupakan nama sandi untuk operasi militer pasukan Indonesia ke bekas penjajahan Portugis tersebut di akhir tahun 1975. Saat itu, kekosongan kekuasaan terjadi setelah Portugis menarik pasukannya, sementara rakyat Timor Leste terpecah. Ada kelompok pro-integrasi dengan Indonesia dan pro-kemerdekaan. Bahkan, selama 2 dekade menjadi wilayah Indonesia, kelompok pro-kemerdekaan terus saja melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Setelah dipertahankan sejak era Presiden Soeharto, akhirnya di masa pemerintahan B.J. Habibie, Timor Leste dibiarkan menggelar referendum pada 30 Agustus 1999. Hasil referendum Timor Leste menunjukkan hampir 80% rakyat Timor Timur memilih terpisah dari Indonesia. Referendum yang didukung PBB itu pun mengakhiri konflik berdarah sekaligus mengakhiri status rakyat Timor Leste sebagai warga negara Indonesia. Meski kekacauan sempat terjadi tak lama setelah referendum digelar, kemerdekaan yang bisa diraih Timor Leste tak lepas dari kebijakan Presiden B.J. Habibie untuk menyelenggarakan referendum Timor Timur. Habibie mengutarakan beberapa alasan dan fakta cerdas terkait keputusannya melepaskan Timor Leste atau Timor Timur. Alasan pertama, Timor Timur dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Akan tetapi, saya punya 210 juta rakyat Indonesia. Jika saya biarkan tentara asing mengurus tim-tim, secara implisit, saya berarti mengakui bahwa TNI tak bisa menjalankan tugasnya dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tidak mau ambil resiko ini. Begitulah ungkap Habibie. Perlawanan dan pertumpahan darah yang terjadi di Timor Leste mendapatkan sorotan dunia, terutama setelah terjadi tragedi Santa Cruz pada tahun 1991. Peristiwa itu menjadi titik balik perjuangan rakyat Timor Leste pro kemerdekaan untuk mendapatkan dukungan dunia internasional. Perserikatan bangsa-bangsa pun turun tangan untuk menyelesaikan konflik di bumi Lorosai. Selain demi menyelamatkan muka militer Indonesia, Habibie juga ingin agar presiden selanjutnya bisa fokus mengurus masalah nasional lain yang masih harus dihadapi. Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum presiden keempat RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi. Alasan yang kedua, saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Saya yakin, bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tetapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia. Nah, atas alasan cerdas ini, Presiden B.J. Habibie pun mendapat respon yang baik dari belahan dunia karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah.